Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali. Saya Aldi Rahmat Daniel dengan NIM 124130010 dari kelas PMC EL1. Hari ini kita akan menyelami salah satu paradigma paling cerdas dalam perancangan algoritma, yaitu Divide and Conquer atau sering disingkat DNC. Strategi bagi dan taklukan ini bukan hanya sekedar istilah sejarah militer, melainkan teknik komputasi yang sangat krusial. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana komputer menghitung angka yang dipangkatkan ribuan atau jutaan kali dalam sekejap mata? Mereka tidak menggunakan cara manual yang melelahkan. Mereka menggunakan strategi pembagian masalah yang akan kita bahas kali ini. Filosofi DND. Sebelum masuk ke angka, mari kita bedah 3 pilar utama dari DND. DNC. Algoritma ini bekerja secara rekursif dengan 3 tahapan kunci. Divide artinya membagi. Tahap pertama adalah memecah masalah yang besar dan kompleks menjadi sub masalah yang lebih kecil. Syaratnya sub masalah ini harus serupa dengan masalah aslinya, hanya saja ukurannya lebih kecil. Conquer menaklukkan. Tahap kedua adalah menyelesaikan sub masalah tersebut. Jika sub masalah sudah cukup kecil, kita sebut ini sebagai best case. Kita langsung menyelesaikannya. Jika belum, kita terus membelahnya kembali secara rekursif. Combine atau menggabungkan. Tahap terakhir adalah menyatukan kembali solusi dari sub masalah tadi menjadi satu kesatuan solusi untuk masalah utama. Analogi paling sederhana adalah saat kita membaca buku tebal. Kita tidak bisa membaca satu buku sekaligus dalam satu tarikan nafas atau brute force, tapi kita membaginya per bab lalu per halaman hingga akhirnya kita memahami seluruh isi buku tersebut. Mari kita terapkan teori ini pada operasi matematika. Menghitung 3 pangkat 16. Jika kita menggunakan pendekatan brute force, kita harus mengalikan angka 3 sebanyak 16 kali. Itu artinya ada 15 atau 16 operasi perkalian linear. Namun dengan DNC kita melihat simetri. Perhatikan logika ini. 3 pangkat 16 itu sama dengan 3 pangkat 8 tutup kurung pangkat 2. Jadi kita hanya perlu mencari tahu berapa 3 pangkat 8. Lalu itu sama dengan 3 pangkat 4 pangkat 2. Kita hanya perlu tahu hasil 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah buka kurung 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Dan terakhir 3 pangkat 2 adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Lihat perbedaannya. Dari 16 operasi perkalian kita memangkasnya menjadi hanya sekitar 4 atau 5 operasi utama. Komputer hanya perlu menghitung hasil di satu sisi lalu menguadratkannya. Ini adalah penghemat sumber daya yang luar biasa. Bagaimana jika pangkatnya ganjil? Muncul pertanyaan menarik. Bagaimana jika pangkatnya ganjil? Misalnya 3 pangkat 47, 3 pangkat 17. DNC tetap punya solusinya. Rumusnya sedikit dimodifikasi. Jika pangkat n adalah ganjil, maka rumusnya menjadi a pangkat n sama dengan a dikali buka kurung a pangkat tutup kurung buka kurung n dikurang 1 per 2 tutup kurung pangkat 2. Contohnya 3 pangkat 17 akan dipecah menjadi 3 dikali 3 pangkat 8 dikali pangkat 2. Kita tetap bisa membagi
angka 16-nya N dikurang 1 menjadi 2 bagian simetris. Lalu tinggal dikalikan dengan basis di akhir. Fleksibilitas ini yang membuat divide and conquer sangat tangguh untuk segala kondisi. Mari kita bicara angka nyata secara teknis. Efisiensi DNC untuk perpangkatan ini disebut 0 log n atau kompleksitas logaritmik. Coba bayangkan perbandingan jika pangkatnya adalah 1 juta. Dengan brute force, komputer butuh 1 juta langkah perkalian. Dengan DNC, karena setiap langkah masalah dipotong setengah, komputer hanya butuh sekitar 20 langkah saja. Perbedaan antara 1 juta dan 20 adalah perbedaan antara aplikasi yang hang atau lambat dengan aplikasi yang berjalan instan dan smooth. Itulah alasan mengapa algoritma ini menjadi tulang punggung dalam enkripsi data, pengolahan grafik 3 dimensi, hingga kalkulasi sains tingkat tinggi. Sebagai kesimpulan, DNC mengajarkan kita bahwa masalah terlihat raksasa bisa ditaklukkan dengan cara yang elegan jika kita tahu di mana harus membelahnya. Strategi ini membuktikan bahwa efisiensi bukan hanya tentang seberapa kuat komputer kita, tapi seberapa cerdas cara kita memerintah komputer tersebut. Saya Aldi Rahmat Daniel. Semoga materi ini memperluas wawasan. Sekian, terima kasih.